Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadhanti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik ANC atau antenatal care. Antenatal care adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental secara optimal dan mampu untuk mempersiapkan masa persalinan, nifas, dan dapat menghadapi pemberian ASI eksklusif. Adapun tujuan dari ANC, yang pertama itu memantau kemajuan proses kehamilan. Yang kedua itu mengetahui adanya komplikasi kehamilan. Yang ketiga, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Keempat, mempersiapkan proses persalinan. Yang kelima, menurunkan angka kematian dan angka kesakitan pada ibu. Yang keenam, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dan memberikan ASI eksklusif pada bayi. Selanjutnya saya akan di sini ada alat-alat untuk pemeriksaan ANC atau antenatal care. Di sini ada bengkok untuk atau piala ginjal untuk membuang sampah-sampah medis. Kemudian ada termometer, ada tong spatel untuk pemeriksaan bagian mulut, ada arloji atau jam, ada pen light, ada perlak, ada medline. Di sini ada handscone sama bak instrumen. Sini ada kom. Kemudian ada buku catatan untuk dokumentasi tindakan nanti. Ada stetoskop, ada tensimeter. Kemudian yang terakhir ada timbangan untuk mengukur berat badan ibu. Di sini juga bisa dipakai untuk mengukur tinggi badan. Bu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Diana. Di sini saya akan melakukan tindakan ANC atau antenatal care yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ibu saat hamil dan untuk mengetahui usia kandungan ibu ya Bu ya. Sebelum itu saya ingin memastikan apakah ibu benar namanya Ibu Nur Aini, usia 23 tahun. Saya lihat tadi ya. Oke, selanjutnya kita kontak waktu terlebih dahulu ya Bu ya. Tempatnya di sini aja. Waktunya 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, sebelum itu saya akan mempersiapkan alat dan minta izin untuk mencuci tangan ya Bu ya. Selanjutnya kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran
menggunakan siku. Bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan siku kembali. Sudah selesai, kemudian keringkan menggunakan handuk bersih. Oke, baik Bu. Kemudian saya akan melakukan tindakan pemeriksaan CTV atau ya Bu ya. Pertama, saya akan mengukur suhu tubuh Ibu terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan membersihkan aksila Ibu ya Bu ya. Ibu mau saya bersihkan atau bersihkan sendiri? Sendiri. Kemudian simpan ke bengkok. Setelah itu kita pasang termometer di aksila pasien atau ketiak pasien. Kemudian sambil menunggu suhu, kita lanjutkan ke tindakan pengukuran tekanan darah. Buka lengan baju pasien sampai ke siku. Pasang handset di lengan pasien. Normal ya Bu tekanan darahnya. Selanjutnya mengukur nadi dan respirasi pasien menggunakan arloji. Respirasinya juga normal ya Bu. Setelah itu saya akan mengambil termometer yang ada di ketiak pasien. Normal ya Bu, suhunya 37,5. Bersihkan termometer menggunakan tisu atau alkohol swab. Oke, selanjutnya Ibu kita ukur berat badan Ibu sama tinggi badan Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, saya bantu. Bentar. Buka selimut pasien. Berat dulu ya Bu ya. Kita cek berat badan Ibu. Berat badannya 60 ya Bu. Kemudian kita cek ukur tinggi badan. Ibu boleh dipegang. Oh ya. Tinggi badannya 154 ya Bu. Bu, saya bantu untuk duduk ya Bu ya. Iya. Hati ya Bu ya. Bisa Bu sendiri? Ya, oke. Hati ya Bu ya. Ibu bisa sendiri? Iya, bisa. Pelan-pelan ya Bu ya. Iya.
Ya, setelah itu rapikan pasien selimutnya. Kembali. Setelah itu, oke, setelah merapikan pasien, saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Setelah memakai handscoon, kemudian saya akan melakukan tindakan inspeksi di area kepala pasien, pertama di rambut. Dilihat rambutnya apakah kering atau tidak, rontok atau tidak saat dipegang. Kemudian misalkan berwarna, tanya pada pasien apakah ada pernah diwarnai rambut atau tidak. Kemudian dilihat kulit kepalanya berketombe atau tidak, kotor atau tidak. Setelah itu kita palpasi bagian kepala pasien. Bu, sakit bu? Jika tidak, kemudian kita lanjut ke bagian wajah pasien. Kita inspeksi apakah ada lesi atau tidak di area muka pasien. Apakah ada luka atau tidak, lebam atau tidak di bagian muka pasien. Kemudian setelah itu kita cek bagian mata pasien. Kita lihat skleranya, warnanya putih atau kuning. Putih ya bu ya, bagus ya. Kemudian kita lihat konjungtivanya untuk mengecek pasien itu anemis atau ananemis. Tidak anemis ya bu ya. Kemudian kita cek bagian mulut pasien. Yang pertama kita lihat dulu bagian mukosa bibirnya bagus atau tidak. Kemudian meminta pasien untuk membuka mulutnya. Oke ya bu ya. Kita lihat di bagian mulut itu ada apakah ada luka atau tidak di daerah itu. Terus kita lihat juga warna lidah pasien. Coba bu ditunjukkan. Bagus ya bu, warnanya pink. Kita lihat juga gusinya, apakah ada luka atau tidak di bagian gusi atau pembengkakan. Jika tidak, bagus ya bu ya. Oke, setelah dari bagian kepala, kemudian kita akan lanjutkan ke bagian dada pasien. Kita buka dulu bagian dadanya, ke bagian payudaranya. Bu, maaf ya, dibuka ya. Kita inspeksi dulu bagian payudara pasien, apakah ada lesi atau tidak. Terus kita lihat juga di bagian areolanya itu biasanya berwarna kehitaman. Terus kita lihat juga puting susunya itu menonjol atau tidak, dan kita palpasi payudara pasien. Kita palpasi untuk mengecek apakah ada benjolan atau tidak, ada massa atau tidak sebelahnya. Sakit bu? Ya. Kalau tidak, bagus ya. Dan rapikan kembali dan tutup kembali payudara ibu. Tetap jaga privasi pasien. Setelah itu ke bagian abdomen. Oke, selanjutnya kita akan periksa bagian abdomen pasien. Kita lihat, kita inspeksi apakah ada luka atau tidak, apakah ada stretch mark atau tidak, kemudian apakah ada linea nigra atau tidak. Ada sedikit stretch mark ya bu ya pada bagian perut ibu. Selesai pemeriksaan abdomen. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan Leopard. Pertama, masuk ke Leopard 1. Posisikan kaki pasien menekuk seperti posisi dorsal recumbens. Setelah itu kita lakukan
pemeriksaan dengan cara membelakangi wajah pasien. Maaf ya Bu ya, saya belakangin ya. Oke, Leopard 1 itu bertujuan untuk mengukur usia kehamilan dan besarnya janin dan untuk menentukan TFU atau tinggi fudu uteri. Selanjutnya kita palpasi bagian abdomen pasien. Oke, Bu ya. Setelah itu kita ukur menggunakan Medline. Diukur dari simfisis pubis sampai ke TFU. (23 cm ya Bu ya panjangnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Leopard 2. Leopard 2 itu berfungsi untuk mengukur punggung, kaki, dan tangan janin. Yang pertama, kita palpasi perut pasien. Kita cek sebagian kiri. Jika panjang, keras, berarti itu punggung janin. Kita cek lagi sebelah kanannya. Jika lunak dan bergerigi, berarti tandanya itu tangan dan kaki janin. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan Leopard 3. Bertujuan untuk mengetahui letak terbawah janin, apakah kepala sudah masuk panggul atau belum. Letakkan kedua tangan di atas, tangan kanan di atas, dan tangan kiri di bawah simfisis pubis, dan goyangkan. Jika goyang berarti janin belum masuk ke panggul ibu. Kalau misalkan gak gerak, kalau digoyangkan berarti sudah masuk ke panggul ibu. Belum masuk ya Bu ya? Masih bisa digoyangkan. Selanjutnya kita pemeriksaan ke Leopard 4. Kita membelakangi pasien, maaf ya Bu ya. Kita cek jika tangan masih mengerucut membentuk sudut V, itu berarti tandanya kepala janin masih masuk, hanya masuk sebagian kecil. Kemudian jika tangan kita sudah seperti ini lurus, berarti Pak janin sudah masuk sejajar. Kalau tangan kita sudah seperti ini, berarti tangan janin, kepala janin sudah masuk ke dalam panggul hampir seluruhnya. Kita akan melakukan tindakan mendengar detak jantung janin dengan cara 3 kali 5 detik menggunakan Doppler. Jalan terlebih dahulu Dopplernya. Kita dengarkan. Udah ya, bagus ya Bu ya. Dan selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan Leopard, kita rapikan pasien terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke bagian pemeriksaan genitalia pada ibu. Kita cek, kita lihat apakah di bagian genital ibu terdapat luka atau tidak, adanya infeksi atau tidak. Dan biasanya pada orang yang hamil itu di pinggir mons pubisnya itu atau di labianya itu berwarna kehitaman agak gelap.
Selanjutnya kita lihat juga apakah keluar cairan atau tidak pada vagina pasien. Jika tidak berarti bagus ya Bu ya. Kita rapikan pasien dan posisikan pasien seperti semula. Pengecekan kaki. Kita lihat dulu di kaki pasien apakah ada pembengkakan atau tidak. Kita pencet. Tidak ya Bu ya. Apakah ada kebiruan atau tidak, adanya varises atau tidak di bagian betis pasien. Ada ya Bu ya. Coba di bagian satunya lagi. Ada ya Bu ya. Kemudian kita palpasi. Tidak bengkak ya Bu ya. Setelah itu kita rapikan pasien lagi. Rapikan pasien. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan, saya akan mencopot handscoon terlebih dahulu. Buang ke bengkok. Selanjutnya setelah melepas handscoon, kita akan melakukan evaluasi pada pasien. Ibu, gimana perasaannya Bu setelah kita periksa? Setelah saya periksa? Nyaman sus. Nyaman ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Jika tidak, saya akan kembali ke ruang perawat. Kalau ibu butuh saya, panggil saya atau pencet bel ya Bu ya. Iya.